luar biasa. Ketika dapat pembolong cukup 7 kali disiram, yang ketujuhnya pakai tanah. Kalau kenanya kulit, kalau kena wadah dibalikin 1 kali pakai tanah, yang 7 kalinya pakai air. Tuh bedanya seperti itu. Ya. Nah ini, makanya pantas sekali isi dari jumlah dari jumlah mubariyah ini isinya adalah 4 ini menyeluruhi kepada seluruh isi alam. Sekali lagi, jangan ada rasa ingin dipuji atau jangan ada rasa ingin dihormati dan jangan ada rasa ingin kita ini gila hormat. Karena iblis pun yang tadinya ibadahnya taat kepada Allah, gara-gara satu sombong jadinya tidak jadi untuk jadi apa? Ya Allah, apalagi sekelas kita manusia. Ya, tuh. Makanya disitulah. Yang kedua apa? Adam sampai hebat, harus disembah ataupun disujud secara penghormatan oleh makhluk yang lain. Adam satu keunggulannya, ntar akan ada di suratnya, di ayatnya. Adam itu karena diberikan ilmu oleh Allah. Ilmunya malaikat, ilmunya iblis cuman sebatas apa yang Allah perintahkan dan Allah kasih. Kalau Adam hanya diberikan rumus tapi bisa mengembangkan dari rumus itu. Maka pada saat itu ketika perdebatan antara malaikat dengan Adam, kata Allah, "Adam, tuh lihat di alam dunia ada yang namanya dari singkong diparut, terus dari parutan itu dalamnya dimasukin oncom, lalu digoreng, namanya apa Dam? Comro." Malaikat gak tahu Pak. Yang kedua, Dam, dari singkong juga diparut, terus diemplek-emplek lalu dijemur, namanya apa? Cimpring. Oh, malaikat gak tahu. Coba malaikat, kenapa? Karena malaikat gak makan. Akhirnya gak tahu itu yang namanya kecimpring. Ya, terus namanya ada engkol. Diiris-iris, lalu digabungin dengan jagung, terus pakai terigu digoreng, namanya apa? Oh, iblis nggak tahu, malaikat nggak tahu. Kenapa? Karena malaikat ilmunya hanya sebatas pengarahan dari Allah. Kata Allah, udah kamu mah buat nyabut nyawa, udah nyabut nyawa. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Pernah satu ketika Jibril alaihissalam datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW menanyakan tentang masalah rukun iman, rukun Islam, ihsan, dan tentang masalah kiamat. Nah ini ya. Jadi kalau malaikat itu apa yang Allah wahyukan baru bisa, kalau bukan Allah wahyukan nggak bisa. Nah ini ya, jadi hebat mana malaikat dengan manusia? Kalau ada manusianya, kalau kita, ya itu ya. Insyaallah kalau kita bahas kepada malaikat, karena Ruhul Kudus, malaikat itu ruh yang amat sangat suci, ya. Jadi malaikat itu tidak punya jasa, karena malaikat itu Ruhul Kudus, ya. Nah, ini isinya hamdu. Jadi semuanya adalah malukun li jami'il hamd. Yang kedua adalah sifat Allah ini yang ketiga. Yang pertama Rahman, yang kedua Rahim, yang ketiga Robbil Alamina, yang mengatur ngurus seluruh alam. Yang mengatur ngurus seluruh alam. Ai malika jami'il khalqi. Tegasna anu ngamilik sakabe makhluk. Allah apa aja? Minal jinsi, dari manusia, wal jinni dan jin, wal malaikati dan para malaikat, wad dawabi, dan setiap-tiap yang kumaraya, wal ghairihim, dan selianti, itu yang disebut. Itu semuanya adalah alam. Jadi yang dinamakan dengan alam itu kullu alamin masih wallah, kecuali Allah semuanya alam. Alam ini terkontaminasi dengan bahasa hawadis. Hawadis itu artinya baru. Setiap yang baru akan kena rusak. Setiap yang baru, setiap alam itu akan rusak. Contoh di sini dikatakan minal insi, atau di sini dikatakan minal insi, dari manusia. Awal lahir ke alam dunia. Wah, lahirnya itu cuman bahasanya bisa merengek menangis saja. Itu pun belum ada kata-kata.
Yang kedua belum bisa melihat, hanya bisa bergerak. Yang keempat belum bisa berjalan, belum bisa, segala belum bisa. Timbulnya yang namanya bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa bergerak, semuanya timbulnya ketika ada di alam dunia. Maka ketika kita balik kembali, entar semua yang awal lahir di alam dunia bakal ditinggalkan di alam dunia. Ada yang mati matanya melihat, ada yang mati telinganya mendengar, ada yang mati bergerak. Sesuai ketika kita lahir, maka mati pun akan seperti lahir. Yang tadinya kita keangkat 50 kilo, sudah umur 60, boro-boro rusak. Yang tadinya kulitnya apa? Mulus, ketika sudah tua jadi kisut. Tadinya kan Kang Uci itu apa namanya? Orang-orang kalau perempuan yang Kang Uci itu, wow, semua bergerak. Kalau sekarang, kan begitu. Kenapa? Karena tadi setiap makhluk, setiap yang dinamakan dengan alam, semua akan kena yang namanya dengan rusak. Artinya, yang dimaksud dengan roda berputar itu adalah kehidupan dan kehidupan di dalam diri kita, bukan sekedar dunia saja. Ya, artinya sekarang ada artis yang sedang melambung. Tunggu aja ada turunnya, ada lagi yang baru regenerasi seperti itu. Karena yang namanya alam, jadi tidak ada yang namanya suatu popularitas yang sampai dekat tua, nggak ada. Tetap ada naik turunnya, regenerasi diganti dengan itu. Ya, karena Rabbil Alamina ini adalah yang mengatur ngurus seluruh alam adalah Allah. Ngatur dalam segi apa? Segala sesuatunya. Semua diatur oleh Allah. Tidak ada sesuatu hal sedikit pun yang terlepas dari aturan Allah. Termasuk napas, penglihatan, pendengaran, gerakan tangan, jari jemari ketika bergerak. Semua itu diatur oleh Allah. Artinya kita ini hidup sebagai yang diatur oleh dalam.